Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara rutin Biro Humas yang Biro Humas laksanakan setiap hari Jumat, yaitu ngopi bareng. Dan untuk hari ini kita akan ngopi bareng bersama lagi Bapak Muhammad Hadiana. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir. Yang kedua juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wijaya Kusuma Faja. Bapak-bapak kita persilakan untuk menjelaskan atau ada yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sehat. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan tugas dan fungsi kami secara berkala melakukan ataupun membuat kajian dan juga memberikan rekomendasi kepada menteri. Nah, karena saya staf ahli menteri bidang teknologi, maka kajiannya adalah kajian teknologi, diberikan juga dengan rekomendasinya. Nah, pada tahun lalu saya membuat kajian dan rekomendasi yang pertama terkait dengan perlunya pembentukan laboratorium evaluasi keamanan produk teknologi informasi dan juga kajian dan rekomendasi terkait dengan pengembangan inovasi melalui skema sandboxing, yaitu skema pemberian ruang aman bagi inovator untuk melakukan inovasi ya. Nah, untuk yang pertama tadi yang terkait dengan pembentukan lab evaluasi keamanan produk TI itu sudah ditindaklanjuti oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Mereka sudah menyiapkan program berupa peningkatan capacity building, peningkatan kapasitas dari beberapa personel pengujinya agar mampu melakukan pengujian ataupun evaluasi keamanan produk TI. Nah, tahun ini saya juga melakukan kajian, tapi terkait dengan usulan kajian dan usulan yang disebut Open Fixed Access Network, karena ini terkait dengan concern banyak pihak terkait dengan kecepatan internet ataupun kecepatan telekomunikasi broadband di Indonesia yang dianggap masih rendah. Nah, kami mencoba melakukan kajian, belum selesai, targetnya adalah sampai Desember 2024 gitu. Tapi bisa saja nanti kajiannya juga bisa lebih cepat ya, tergantung data-data dan juga masukan-masukan yang kami peroleh nantinya. Nah, kalau diizinkan saya sudah memberikan bahan paparan kepada panitia, apakah bisa diperoleh? Siap, terima kasih. Nah, untuk skema Open Fixed Access Network ini yang menjadi core utamanya adalah kabel serat optik. Bisa berikutnya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering ya dengar istilah kabel serat optik atau FO gitu ya. Nah, ini adalah kabel yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang halus, yang difungsikan untuk mentransmisikan sinyal cahaya untuk komunikasi. Nah, biasanya cahaya yang digunakan sini adalah cahaya laser ataupun cahaya LED. Gitu. Nah, dibandingkan dengan kabel tembaga yang konvensional, kabel serat optik ini memiliki keunggulan. Yang pertama, dia memiliki bandwidth yang lebih lebar. Ya, kalau secara matematis, memang kalau cahaya tuh, memang frekuensinya tuh lebih tinggi dari frekuensi radio, gitu ya. Nah, dari situ ada potensi secara matematis bahwa bandwidthnya lebih besar. Itu yang pertama. Transmisinya tuh bisa lebih jauh.
Kenapa? Karena transmisi cahaya itu sifatnya itu elektrik yang disambungkan lewat kabel tembaga. Dengan demikian tidak perlu banyak repeater dalam sistem telekomunikasi yang menggunakan kabel serat optik ini. Terus juga kabel serat optik itu lebih kebal terhadap gangguan elektromagnetik. Kenapa? Karena gelombang cahaya itu tidak mengandung gelombang radio. Kita tahu bahwa kalau gelombang radio itu bisa saling mengganggu satu sama lain, ya, ada interferensi gitu ya. Nah, kalau saluran kabel tembaga itu dia dalam menyalurkan sinyal, maka karena sinyal listrik, maka dia akan menghasilkan medan magnet dan juga medan listrik di sekitarnya, muncul gelombang elektromagnetik. Nah, dia bisa mengganggu lingkungannya atau bahkan terjadinya adalah lebih aman. Kita tahu kalau komunikasi yang wire, ya, yang dilewatkan oleh kabel, kita dengar ada penyadapan gitu. Tapi kita belum pernah mendengar kabel yang ini sifatnya lebih tebal, gitu. Atau bahkan tidak bisa dilepas kabelnya, ya. Terus juga dari sisi ketahanan, ini lebih tegak yang sifatnya korosif gitu ya, jadi mudah berkarat gitu ya. Kabel serat optik itu tidak terkorosi dengan mudah sehingga umurnya lebih panjang. Berikutnya, nah, optik tersebut jaringan optik pasif yang digunakan oleh para penyedia jasa internet. Kenapa disebut jaringan optik pasif? Karena di dalamnya hanya mengandung komponen-komponen yang pasif, artinya komponen-komponen yang tidak menggunakan daya listrik. Jadi di dalamnya hanya ada misalnya splitter, jadi pemecah sinyal, dan juga coupler yang bisa berfungsi sebagai pemecah dan pakai listrik, artinya muncul panas gitu ya. Kalau muncul panas biasanya benda akan lebih tidak awet gitu. Nah, makanya di sini jaringan. Mungkin saya izin kalau bisa bolehkan berdiri. Ya. Nah, ini fiber optik ya, itu tadi kecepatannya lebih tinggi ya, juga keamanan lebih baik ya, lebih handal ya. Artinya jaringan ini memungkinkan pembagian sinyal komunikasi dari satu titik ke banyak pengguna gitu. Karena tadi kan yang saya sampaikan di dalamnya ada komponen